Malam itu, angin berhembus kencang di sekitar rumah tua di ujung jalan. Sejak kedatangan Rina, suasana di rumah tersebut semakin mencekam. Ia tak bisa melupakan peristiwa aneh yang terjadi kemarin. Suara derak langkah kaki di loteng, dan bayangan samar yang melintas di jendela. Rina memutuskan untuk menjelajahi rumah lebih dalam. Dengan senter di tangan, ia menaiki tangga kayu yang berderit. Setiap langkahnya terasa berat, seolah rumah itu menolak kehadirannya. Ia berhenti sejenak di tengah tangga, mendengar suara samar, seperti bisikan. Meskipun tidak jelas, Rina merasakan getaran dingin menjalar di punggungnya. Sampai di loteng, Rina mengarahkan senter ke sudut ruangan yang gelap. Di sana, ia menemukan tumpukan barang-barang lama, buku-buku berdebu, bingkai foto yang pecah, dan sebuah boneka tua dengan mata yang tampak hidup. Rina merasa ada yang tidak beres. Meskipun merasa takut, rasa ingin tahunya lebih besar. Ia mendekati boneka itu dan merasakan hawa dingin menyelimuti sekujur tubuhnya. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari belakangnya. Rina berbalik dan melihat pintu loteng tertutup rapat. Dalam kepanikan, ia mencoba membuka pintu, tetapi seolah ada kekuatan yang menahannya. Suara bisikan itu semakin jelas, menggema di sekelilingnya. Rina berusaha menenangkan diri, berpikir bahwa semua ini hanya imajinasinya. Akhirnya, dengan satu tarikan napas dalam-dalam, ia memutuskan untuk memeriksa ruangan lain. Di sudut ruangan, ia menemukan sebuah jendela kecil yang berdebu. Saat dibuka, hawa segar masuk, tetapi bersamaan dengan itu, Rina merasakan sosok di belakangnya. Ia menoleh dan mendapati seorang wanita berpakaian putih. Wajahnya pucat, matanya kosong. Rina tertegun, jantungnya berdegup kencang. Wanita itu menunjuk ke arah boneka. "Kembalikan dia," ucapnya lirih. Suaranya seperti desir angin. Tanpa berpikir panjang, Rina melempar boneka itu ke arah wanita itu. Boneka itu melayang dan langsung lenyap di hadapan mereka. Wanita itu tersenyum, dan seketika ruangan dipenuhi cahaya. Rina merasakan kehangatan menyelimutinya, dan wanita itu menghilang dalam sekejap. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama. Saat Rina berbalik untuk pergi, ia melihat bayangan gelap di sudut loteng. Suara ketukan terdengar lagi, tetapi kali ini lebih keras, seolah sesuatu menginginkan akses ke tempatnya. Rina berlari ke arah tangga, tetapi langkahnya terhenti saat melihat sesuatu yang mengerikan. Di bawah tangga, muncul wajah-wajah tak dikenal, terdistorsi dalam kegelapan. Mereka merentangkan tangan, seolah ingin menariknya ke dalam kegelapan abadi. Rina berteriak dan berusaha melawan, tetapi mereka semakin mendekat. Sementara itu, suara bisikan kembali terdengar. "Kau tidak boleh pergi." Apakah Rina akan berhasil melarikan diri dari rumah itu? Atau akankah ia menjadi bagian dari kisah kelam di ujung jalan selamanya? Meskipun tak ada jawaban, satu hal pasti, rahasia rumah di ujung jalan belum sepenuhnya terungkap.